Suku Betawi merupakan orang-orang dari keturunan di kota Batavia. Nama Betawi sendiri diambil dari kata Batavia yang kemudian diubah menjadi Batawi, lalu disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal sehingga berubah lagi menjadi Betawi. Suku ini sebenarnya perpaduan antara berbagai etnis. Perpaduan tersebut berasal dari suku-suku lain yang merantau ke daerah Jakarta. Suku-suku tersebut antara lain suku Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Tiong Arab, dan lain-lain. Secara keseluruhan, baik dari tradisi, budaya, kebiasaan, kesenian, kuliner, dan pakaian adat, suku Betawi biasanya banyak terinspirasi dari Melayu, Islam, dan Tionghoa. Salah satu seni dari budaya suku Betawi yaitu pakaian adatnya. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan dua pasang pakaian adat dari suku Betawi. Yang pertama, kebaya encim dan baju sadaria, dan yang kedua baju pernikahan pakaian pengantin Betawi. Model asli kebaya merancang meruncing di bagian muka bawahnya. Meruncing disebut berukuran 12-30 cm. Dari dasar panggul wanita, model meruncing ini disebut dengan kebaya sondai. Nah, bagian bawah lengan melebar sehingga tampak sedikit lebih besar di bagian pangkal tangan. Kebaya encim mengalami modifikasi dengan modernisasi dengan adanya bahan seperti brokat, silk, organdi, sutra alam, dan lainnya. Sebagai bawahan biasanya kebaya encim dipadukan dengan kain sarung dengan model beragam. Mulai dari model buket, pucuk, rebu, bahkan banyak remaja putri yang memadukan kebaya encim dengan rok panjang atau celana panjang. Seiring berjalannya waktu, penambahan selendang menjadi modifikasi dari pakaian adat Betawi ini. Rambut wanita yang menggunakan kebaya encim dihias dengan menggunakan sanggul dengan model yang berbeda-beda. Tidak jarang juga dipasangkan kerudung dengan menampakkan sedikit rambut bagian depan. Untuk menambah kecantikan, para wanita menggunakan perhiasan berupa anting seketel atau giwang ansur, peniti rantai susun 3, cincin permata, gelang listering atau gelang ular, dan kalung tebar. Untuk alas kaki, para wanita menggunakan selop tertutup. Paduan kebaya encim dari atas sampai bawah bertujuan untuk memelihara kehormatan dan keanggunan perempuan. Filosofi dari pakaian adat Betawi satu ini adalah keindahan, kedewasaan, kecantikan, keceriaan, kearifan, serta taat aturan dan tuntunan leluhur. Baju sandaria digunakan oleh para laki-laki Betawi dan seringkali dipasangkan dengan kebaya encim. Pakaian ini sering digunakan dalam festival Abang None dan Pekan Raya Jakarta. Baju sandaria ini merupakan baju takwa atau baju koko yang berkerah Shanghai atau kerah tertutup setinggi 3-4 cm. Umumnya pakaian ini berwarna putih dan berlengan panjang. Jika dilihat dari sejarah, pakaian ini banyak terinspirasi dari budaya Cina yang para lelakinya banyak menggunakan baju koko. Baju sandaria terbuat dari kain katun, namun terkadang ada juga yang terbuat dari kain sutra dan sutra alam linen. Baju ini terkancing dari atas sampai bawah serta mempunyai saku di sisi kanan dan kiri bagian bawahnya. Tidak jarang di sisi samping bagian bawah diberi belahan sekitar 15 cm agar pria yang mengenakan tidak merasa terlalu ketat atau agak bebas. Terkadang baju sandaria diberi bordiran pada kerah bagian tengah atau sebelah kanan kiri. Bahan yang dipilih untuk membuat bordiran tersebut bisa katun, alam sutra, atau lainnya. Baju sadaria yang digunakan akan memiliki dua pilihan celana yang berbeda. Yang pertama itu ada celana panjang bahan yang berwarna gelap, dan juga ada celana panjang komprang dengan motif batik. Nah, pemilihan celana ini juga nantinya akan bergantung pada pemilihan alas kaki yang akan kalian gunakan. Kalau misalnya kalian menggunakan celana panjang gelap yang dipilih, maka sepatu pantofel yang lebih cocok untuk kalian gunakan, karena akan terlihat lebih selaras. Kalau misalnya kalian menggunakan celana panjang batik,
dengan model komprang yang kalian gunakan, maka sandal terompahlah yang akan lebih cocok untuk digunakan. Nah, sebagai pelengkap, para pria Betawi menggunakan kopiah atau peci yang berwarna hitam polos sebagai penutup kepala. Nah, juga terdapat kain sarung yang kalian lilitkan, digantungkan di leher gitu, yang bernama cukin. Nah, tujuannya gini bisa untuk ibadah atau juga untuk ibadah, untuk sarung atau sejadah, dan juga bisa digunakan untuk melawan musuh, sebagai senjata untuk melawan musuh. Nah, sebenarnya filosofi untuk pakaian ini tuh tidak ada. Hanya saja pakaian ini digunakan untuk menunjukkan identitas pria yang berhati dinamis, rendah hati, sopan, dan juga pastinya memiliki wibawa. Terima kasih. Pakaian pengantin Betawi ini memiliki ciri khas dan keistimewaan. Pakaian adat lain dari daerah yang sama karena pernikahan adalah peristiwa yang sakral. Pemakaian pengantin Betawi ini merupakan paduan dari budaya Arab, Cina, India, dan Eropa, sehingga tidak heran jika pakaian adat Betawi satu ini memiliki model yang cukup unik. Untuk pria, pakaian pengantinnya berwarna dandanan cerai haji, sementara untuk wanita pakaian pengantin berwarna dandanan cerenone pengantin Cine. Dandanan cerai haji. Pakaian ini terdiri dari jubah panjang dan berwarna cerah dan penutup kepala berupa surban. Warna surban menyesuaikan dengan warna jubah dan dihiasi dengan manik-manik cerah di bagian depan sebelah kiri terhadap untaian bunga melati yang menjuntai hingga bahu. Nah, selain dari baju pengantin pria, kita lanjut ke baju pengantin wanitanya nih, yaitu bernama dandanan carenone pengantin Cine. Pakaian ini terdiri dari yang pertama itu ada tuangki. Nah, tuangki ini merupakan baju bagian atas yang berupa blus yang terdapat beberapa model. Nah, kalau yang terkenal itu adalah model baju kurung Melayu dan model Shanghai China. Nah, tuangki ini tuh tampak gemerlap dan penuh dengan kemilau. Baju ini juga dihiasi dengan manik-manik keemasan, terutama pada bagian dada, bahu, dan juga kedua ujung lengan. Selanjutnya itu ada kun. Nah, kun ini merupakan bawahan yang berupa rok yang bentuknya itu melebar di bagian bawah. Panjangnya ini hingga mata kaki, dan kun ini seringkali dihiasi dengan benang tebar yang warna dan kombinasinya itu menyesuaikan atasannya. Yang ketiga ada teratai. Teratai ini merupakan aksesoris yang terbuat dari beludru yang dihiasi dengan logam dengan motif bunga tanjung. Nah, teratai ini merupakan perhiasan yang diletakkan di bahu dan dada sehingga keduanya tertutup. Jumlahnya ini ada 8 lembar dan diletakkan secara simetris sehingga terlihat rapi dan estetik. Yang keempat itu ada siangko bercadar. Nah, siangko bercadar ini merupakan penutup wajah yang bentuknya itu seperti cadar namun tidak menutupi keseluruhan wajah. Pada umumnya ini siangko cadar terbuat dari emas atau perak yang panjangnya sekitar 30 cm menjuntai ke bawah di bagian depan wajah. Nah, siangko ini melambangkan kesucian seorang gadis yang terjaga dengan baik. Biasanya nih, siangko itu bisa digunakan juga untuk mengenali status sosial dari pengantin. Kalau pengantin itu memakai siangko, berarti pengantin itu merupakan kalangan dari menengah atas. Selanjutnya atau yang kelima itu ada hiasan burung phoenix. Burung phoenix ini merupakan hiasan yang juga dikenal sebagai sebutan kembang besar yang jumlahnya ada 4 buah. Namun bentuknya merupai burung phoenix. Nah, kalau kita ingat-ingat nih, filosofi dari burung phoenix yaitu kan suka terbang tinggi ke angkasa dan suka bersiul dengan indah. Nah, filosofi itu melambangkan kebahagiaan. Yang terakhir adalah kerabu. Nah, kerabu ini merupakan perpaduan antara anting dan giwang yang dijadikan satu sebagai perhiasan untuk bagian telinga mempelai wanita.